Inilah salah satu pondok pesantren tahfidz yang terbaik di Indonesia. Saya tidak ingin mengatakan ini yang terbaik, tetapi inilah yang pertama kali saya saksikan lembaga makhluk tahfidz yang sangat indah pada pagi hari. Kita lihat viralnya juga jutaan. Itu tahun lalu. Jangan-jangan tahun ini meningkat menjadi miliaran. Kalian anak-anakku semua adalah artis-artis Al-Quran di bumi ini, tapi juga nanti sekaligus anak-anak artis-artis langit. Jadi waktu masyhur fil alamin, masyhur fil ard wa ma'lumun fis sama, insyaallah. Quran adalah kitab suci yang paling aktif dan paling sering keluar masuk di laboratorium di Amerika. Quran adalah terbitan buku. Tidak ada yang bisa mengalahkan koplah percetakannya berjualannya di seluruh dunia sekarang. Tidak ada buku yang tidak bisa dihitung berapa lagi. Dan berapa jumlah koplah percetakan Al-Quran. Di Amerika sendiri, buku yang paling bestseller, yang paling laku di toko buku, seperti menjual pisang goreng, adalah Al-Quran. Pagi-pagi kita lihat masih ada Al-Quran. Sore hari sudah hilang Al-Quran. Diboyong oleh para pemerintah dengan macam-macam terjemah. Itu bukan hanya di Amerika, tapi ternyata juga di Eropa. Kenapa mereka tertarik Al-Quran? Baik yang karena membenci Al-Quran juga beli Qurannya. Dia mencintai Quran juga membelinya. Nah kalau kita hitung jumlah koplah penjualan Al-Quran di Amerika, itu sudah hampir separuh dari jumlah penduduk Amerika. Yang notabene di sana kan minoritas Muslim. Ini artinya apa? Bahwa peminat Al-Quran itu bukan hanya umat Islam, tapi termasuk juga non Muslim. Itu buktinya Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Masya Allah. Anak-anakku semua, Al-Quran itu diturunkan pertama surat apa? Surat Al-Alaq itu ada 5 ayat yang turun pertama. Siapa yang hafal 1 sampai 5 ayat ini? Yang terang? Ada? Tidak. Ada 5 ayat pertama turun. Sini. Masya Allah. Masuk itu. Ismi Sekian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
luar biasa, makhrajnya bagus, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Ya. Siapa yang hafal terjemahannya? Masa laki-lakinya kalah? Ayo. Ada yang hafal 5 ayat? Oke. Saya ingin bertanya lagi. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaqra. Ya. Itu adalah fi'il apa ya? Fi'il amar. Apa maf'ulnya fi'il amar? Apa yang harus dibaca? Ya pernah baca lah, baca apa di situ? Mau ke belakang mau kemana? Ya. Tanya mama mau kemana? Baca apa? Baca lah. Baca. Boleh. Ada di mana? Kan Al-Quran belum turun. Baca apa itu? Ayo baca apa? Siapa yang tahu? Ayat yang paling pertama Tuhan turunkannya Yaqra. Baca apa? Baca Quran. Belum turun kan? Boleh. Apa? Iya. Apa artinya Al-Quran? Mama boleh belakang Al-Quran menurut bahasa dari akar kata apa? kita mau belakang itu Karena pada waktu turunnya Al-Quran, kata Qara'ah itu tidak terlalu populer di tanah Arab. Karena waktu itu Qara'ah itu hanya diperuntukkan untuk membaca kitab suci. Sedangkan tanah Arab nggak ada kitab suci yang pernah turun. Tempat turunnya kitab-kitab suci itu di Palestina. Taurat, Injil, Zabur semuanya turun di Palestina. Gak pernah ada ayat yang turun di Mekah. Kata Qara'ah itu padanya adalah kata masdarnya Qara'a Qur'anun. Masdarnya kata kitabun. Quran itu tidak terlalu populer di tanah Arab pada waktu itu karena bacaan. Kosakata Qara'ah itu membaca kitab suci. Kalau membaca manuskrip itu banyak istilah lain. Ada tayat, ya. Kemudian juga apalagi Quran juga yang paling populer di situ adalah Mahfutat. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan Ma'aja qari, saya bukan pembaca. Pembaca apa dalam urut Alkitab? Memang belum pernah ada kitab. Karena itu ini apa ini? ada ulama dan ini cenderung dipopulerkan di akhir zaman ini. Nabi Muhammad SAW itu bukan buta huruf. Dia bukan qari, karena qari pada waktu itu pembaca kitab suci dan belum pernah ada kitab suci turun di Mekah. Maka itu makna qari. Saya bukan pembaca kitab suci. Tapi apakah seorang pedagang cerdas seperti Nabi Muhammad yang super cerdas masa nggak bisa membaca? Itu satu penghinaan besar. Nabi besar, paling cerdas, masa nggak bisa membaca? Bangga nggak dipimpin oleh seorang buta huruf? Enggak. Kenapa? Diproklamirkan, kenapa diperkenalkan Nabi itu ummi. Ummi itu buta huruf katanya. Kalau kita lihat ummi itu bukan bahasa Arab, bahasa Hebrew. Alif Lim ummi itu artinya native. Native itu
apa itu native itu pribumi. Jadi anak bumi, saya penduduk pribumi yang tidak mengenal kitab suci. Saya adalah orang lokal, bukan orang internasional. Saya bukan Al-Qari, tidak pernah baca kitab suci. Tapi kalau baca kitab-kitab dagang, nanti pedagang besar. Kenapa dipertahankan buta huruf? Supaya memelihara originalitas Al-Quran. Kalau ternyata Rasulullah pintar membaca, pintar menulis, oh yang bikin Quran itu adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau diperkenalkan Nabi Muhammad SAW itu buta huruf, akhirnya orang percaya Quran itu memang keluar. Sama dengan Kristen, Nasrani, dipertahankan bahwa Yesus Kristus itu atau Nabi Isa itu lahir dari rahim Rahman Maria. Karena kapan Maria ketahuan punya suami, gugurlah ketuhanannya Yesus. Yesus itu menjadi Tuhan karena lahir dari sang perawan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ada novel fenomenal banget di Da Vinci Code. Ya, baca novel di Da Vinci Code itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pertama terbitnya di Amerika itu 5 juta eksemplar. Kenapa terkenal? Karena dalam novel itu ternyata Bunda Maria itu punya boyfriend, punya selingkuh. Yang digambar kalau di gambar Nasrani itu ada di sampingnya Yesus itu ada seorang laki-laki, itu dianggap temannya Bunda Maria. Nah kalau dalam Islam pasti penulis bukunya itu barangkali dirajam, tapi malah di Amerika dicetak sampai 5 jutaan cetakan berita. Dia menganggap bahwa ada suaminya Maria, ada boyfriend. Nah, jika itu diperkenalkan kepada masyarakat, buku ketuhanannya Yesus. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau Nabi Muhammad itu pintar menulis gugur kesucian Al-Quran. Ternyata sekarang ini komputer baru mengakui bahwa ternyata Al-Quran itu adalah kitab yang maha dahsyat. Coba kita lihat bukunya, Relief del Quran. Ya, itu seorang profesor linguistik di Prancis, Roger Berger, 6 tahun belajar bahasa Arab di Mesir. Ya, tulis satu buku Relief del Quran, membaca Al-Quran. Mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Dalam era secanggih ini pun gak mungkin ada yang bisa membuat Al-Quran tandingan. Kenapa? Karena banyak sekali keistimewaan. Karena juga di Amerika bahwa Al-Quran itu ternyata menggunakan rumus 19 wa alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada angka 19. Jadi kenapa angka 19? Ternyata semua huruf, semua kosakata Quran itu bisa dibagi habis dengan angka 19. Menurut sarjana matematika anak semua. Ya, para sarjana matematika mengatakan angka yang paling berat itu adalah angka 19. Tapi Al-Quran menggunakan rumus 19. Ya. Semua kosakata Quran itu bisa dibagi habis dengan 19. Yang 5 ayat tadi itu 5 ayat itu 19 kosakata. Jumlah ayatnya surat Al-Alaq 19. Anak-anak itu coba itu. Surat An-Nas, pulang surat Al-Falaq, pulang surat Al-Wallahu Ahad. Anak tangga ke-19 berjumpa yang ber-19 surat. Anak tangga ke-19. Dari atas bawah, amma yatasaalun bahasa persis turun ke angka 19, ketemu lagi yang 19. Ini saya temukan ya. Dan menyempurnakan buku Roger Berger.
Kemudian kita lihat Alif Lam Mim. Berapa kosakata dalam surah Al-Baqarah? Seluruh kosakata itu tanpa komputer indeks. Semua awal alif, lam, mim, indeks dijajar. Suruh Quran, suruh komputer di belakang sama dengan sekian. Itu harus dibagi 19. Kalau nggak bisa dibagi 19, Quran palsu. Jumlah huruf di Bismillahirrahmanirrahim 19. Kita nanti dihitung kalau hurufnya. Tasdid dengan mad itu ada satu huruf dalam bahasa Arab. Jumlah basmalah dalam Quran 114. Dibagi 19 sama dengan 6. Jumlah huruf ismu dalam Quran 19 kali terulang. Jumlah huruf awal 2000 sekian, bisa dibagi 19. Jumlah Ar-Rahman 50 kali terulang dalam Quran, dibagi 19 sama dengan 3. Jumlah Ar-Rahim 114 dibagi 19 sama dengan 6. Kaf, Haya, Isad, Tasin, Aisin, Kaf, Yasin, Nun, Kaf, Hamim, Aisin, Kaf. Seluruh komputer derekkan semua kosakata yang diawali dengan Ha dan Mim, Hamim harus bisa dibagi 19, kalau enggak itu Quran palsu. Jadi semua harus habis dibagi 19. Dengan demikian, apakah Al-Quran itu buatan manusia? Menurut Profesor Roger Berkeley, mustahil Al-Quran itu buatan manusia. 23 tahun diturunkan, tapi kok bisa dikumpul menjadi itulah kementor of the Quran Indonesia. Anak-anakku semua. Terakhir, kenapa apa redaksinya Iqra Bismillah itu penting untuk dikaji anak-anak semua. Jadi bukan Iqra bil ilmi, bukan Iqra bil ilmi, tapi Iqra Bismillah. Jadi dia mempelajari Al-Quran itu bukan hanya untuk ilmu, tapi untuk litaqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepadanya. Nah, kalau pendidikan umum non pesantren terkenal sekarang ini deep learning. Deep learning itu ilmu untuk ilmu. Sedangkan dalam Islam itu ilmu itu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang telah disebut bukan lila ilmu, bukan membaca untuk ilmu, tapi pelajaran untuk Allah. Maka Iqra Bismillah. Iqra tanpa Bismillah hanya akan melahirkan monster. Tahu namanya monster? Pemakan manusia. Buka. Jadi kalau ada pendidikan tanpa Bismillah itu bahaya. Nah, di pondok pesantren ada Iqra-nya, ada Bismillah, tapi di sekolah hanya Iqra tanpa Bismillah. Di sekolah, apa artinya sekolah? Tempat untuk mencari ilmunya guru. Benar kan? Benar kan? Kalau di madrasah, di pondok pesantren, madrasah ya tempat untuk mencari ilmunya Allah. Metodologinya kalau mencari ilmu beda, ilmunya guru. Metodologinya mencari ilmunya Allah beda. Lain maksudnya mutahharu, harus bersih. Imam Ghazali dalam bab ilmu ayat bab pertama itu kan, tidak mungkin kalian anak bisa mendapatkan hakikat ilmu kalau tidak bersih. Ini karena Quran itu berlapis-lapis. Ada ibarat Al-Quran, permukaan-permukaannya. Ada dalamannya, lebih mendalam isyarat Al-Quran. Lebih dalam lagi ada lataif Al-Quran. Hakikatnya ada lagi lataif Al-Quran. Jadi 4 lapis bungkusnya Al-Quran. Di pondok pesantren itu kita berharap jangan hanya membaca Quran, menangkap ibaratnya, tapi tangkap isyaratnya, tangkap lataifnya, kalau perlu tangkap hakaik. Itu sebabnya 4 kali Iqra. Iqra ma'ani bil-Qari.
Iqra mana ketahui, Iqra yang ketiga, Iqra bismi rabbik, Iqra yang keempat, Iqra rabbukal akram. 4 lapis. Ya. Kenapa Tuhan tidak mengatakan bismi rabbik Iqra? Kan enak kedengaran dengan menyebut nama Tuhan baca. Kenapa bukan seperti itu? Bismi rabbik Iqra. Kan itu enak. Tapi kenapa diawali Iqra? Jangan sama aku semua. Itu pendekatannya induktif kuantitatif. Satu. Kalau kita katakan bismi rabbik Iqra, itu pendekatannya induktif kuantitatif. Mau. Dahsyat Al-Quran itu. Sudah tahu bahwa zaman akhir ini serba pendekatan kuantitatif induktif. Makanya Quran diawali dengan Iqra, istiqra, baca dari bawah ke atas. Maka itu memperkenalkan Al-Quran dalam era poster seperti sekarang ini tidak cukup dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Maka itu Iqra dulu baru bismillah. Hebat. Dan yang kedua, Iqra bismi rabbik. Iqra, laisa Iqra bil ilmi walakin Iqra billah. Beli. Nah, jangan sampai ke sini. Pahami anak-anak semua Iqra bismi rabbik. Makan sebalik. Terakhir sekali, anak-anak semua jangan hanya memahami Al-Quran sebagai kitabullah. Pahami Al-Quran sebagai kalamullah. Jadi seolah-olah ada Quran di sini, ada Quran di sana. Syahrul Ramadan dan unzila fihi Quran hudan linnas wa rahmah. Quran ini hudan linnas wa rahmah. Siapapun bisa membaca Quran. Guru saya di Mekil, Profesor Leader, ada ulama. Tahu bukan main, hebat sekali bahasa Arabnya, orang bule. Tapi habis makan, minum bir, makan babi. Yang diajarkan itu bukan kitabullah. Yang diajarkan hanya kitabullah, bukan kalamullah. Kedua. Yang diajarkan hadal kitab. Anak-anakku di sini saya mohon, fahami juga kalamullah. Di mana tempatnya kalamullah? Zalikal kitab. Alif lam mim, zalikal kitab. Model sofa profil. Yang bisa mengakses kalamullah adalah orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Kalau ini hudal linnas. Kalau Quran di sana hudal lil muttaqin. Aku semua. Kalamullah syaratnya harus bertakwa. Tapi membaca kitabullah tidak mesti bertakwa. Kafir pun juga boleh baca Quran. Tapi kalamullah luar biasa. Inilah anak-anakku semua. Saya mohon betul Anda menghafal Quran, tapi jangan berhenti menghafal Quran. Itu hanya ibarat dari Quran. Pahami artinya, maka Anda akan paham isyarat itu. Hayati artinya, itu berarti Anda bisa memahami yang lokal di Quran. Kemudian hakikat Quran bukan main, itu mengatakan musyahadah. Saya tidak jelaskan di sini karena itu kita semuanya yang ada di sini jangan pernah berhenti membaca dan belajar Quran, sebab Quran itu berlapis-lapis. Ingat Ibnu Abbas dalam tafsirnya bagi itu kan, ketika membahas surat Al-Baqarah, ya, hai Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dari tadi kamu berdiskusi dengan Rasulullah, bagi dong ilmunya apa? Berjam-jam dengan Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, saya membahas surat ayat 12. Iya, penjelasannya apa? Kalau saya jelaskan penjelasannya Rasulullah kepada saya, pasti kalian akan merajam saya. Rajam itu tangan sampai leher, lempar batu sampai mati. Jadi ada Quran versi Ibnu Abbas yang diajarkan khusus oleh Rasulullah. Maka itu anak semua, jangan hanya membaca lapis-lapis permukaan Quran, tapi dalami lapis-lapis kedalaman makna Quran. Di mana itu? Di sini Bapak sekalian.
Maka itu anak-anakku jangan berhenti sampai di TK di sini, jangan berhenti sampai di Hidayah di sini, jangan berhenti sampai Senawi di sini, sampai Ali di sini. Kalau ada perguruan tinggi nanti dibentuk oleh Pak Kiai, lanjut sampai perguruan tinggi di sini. Insya Allah kalian anak akan dapat lapis-lapis paling dalam dari Allah. Semoga memberkati kita semuanya, dan mari anak-anak semuanya doakan kedua orang tuanya supaya betul-betul diberikan kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, ya, agar bisa melanjutkan sekolahnya anak-anak semua sampai ke jenjang paling tinggi. Mau nggak? Bacakan surah Al-Fatihah di depannya ada bapak ibunya. Doa yang dipanjatkan oleh anak untuk orang tuanya tidak bisa ditolak oleh Allah. Mari kita bacakan doa untuk mereka, dan kalau ada yatim piatu ini, kematian tidak boleh menghalang untuk bersilaturahmi dengan orang tua. Doa itu nanti bertajasud menjadi pasal untuk orang Islam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.